Di sini kelompok kami akan membahas web yang telah kita buat. Sebelum itu, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Septika Putri dengan NIM 3411221165. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi HTML. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian dari HTML, yang kedua fungsi dari HTML, yang ketiga kelebihan HTML, yang keempat kekurangan HTML, yang kelima saya memberikan contoh HTML sederhana, dan yang keenam terakhir kesimpulan. Sini ada pengertian dari HTML. Apa sih yang dimaksud dengan HTML itu? HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web bagi yang berkecimpung di dunia perangkat gadget dan ilmu komputer pasti sudah tidak asing lagi dengan berbagai kode di dalamnya. HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language. HTML disusun berdasarkan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam sebuah file atau dokumen, sehingga bisa ditampilkan pada layar komputer dan bisa dipahami oleh para pengguna internet. Memahami setiap kata yang terkandung hypertext sendiri dimaksudkan sebagai metode yang digunakan untuk berpindah halaman web ke halaman lainnya. Usai mengklik tulisan atau simbol yang muncul di halaman website. Lalu, istilah markup sendiri diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan tag HTML terhadap teks di dalamnya. Contoh, jika kita mengetik suatu teks dengan tanda tag B, maka teks tersebut akan muncul dengan huruf tebal atau bold di halaman website. Kemudian, istilah language berarti bahasa pemrograman atau script, disusun dari tag-tag tertentu yang akan diterjemahkan dalam teks atau visual yang bisa dilihat di website. Fungsi HTML. HTML digunakan untuk membuat dokumen elektronik atau disebut dengan halaman yang ditampilkan di World Wide Web atau yang sering kita kenal dengan www. Setiap halaman berisi serangkaian koneksi ke halaman lain yang disebut dengan hyperlink. Setiap halaman web yang Anda lihat di internet ditulis menggunakan versi kode HTML atau yang lainnya. Kode HTML memastikan format teks dan gambar yang tepat untuk browser internet. Tanpa HTML, browser tidak akan tahu bagaimana menampilkan teks sebagai elemen, atau memuat gambar, atau elemen lainnya. HTML juga menyediakan struktur dasar halaman di mana CSS dihamparkan untuk mengubah tampilannya. Yang pertama ada fungsi utama HTML. Untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Seluruh halaman website yang ada di internet dibuat dengan HTML dan tak ada kecualian. Yang kedua, untuk menandai teks pada suatu halaman. HTML ditulis pada suatu halaman dokumen dengan tag atau simbol tertentu. Simbol dan tag tersebut membuat tampilan teks menjadi tebal, miring, bergaris, tebal, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai dasar website. Website yang dibuat tentu memiliki beberapa feature. Dibuat menggunakan JavaScript untuk mengatur perilaku web, implementasi bahasa pemrograman server PHP, dan mendesain web menggunakan CSS. Yang keempat, untuk menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Umumnya, di dalam website atau blog, kita tidak bisa langsung meletakkan tabel, gambar, maupun video, sehingga butuh komponen yang diletakkan pada web menggunakan bahasa HTML. Yang kelima, menandai elemen untuk membuat online form. Di sini ada kelebihan dan kekurangan HTML. Yang pertama, kita akan membahas dulu kelebihan HTML.
Yang pertama, memiliki banyak sumber dengan komunitas yang sangat besar dan penggunaan yang sangat luas. Yang kedua, bahasa pemrograman dijalankan di semua web browser. Yang ketiga, dapat dipelajari dengan mudah oleh pengembang web pemula. Yang keempat, bahasa pemrograman memiliki struktur yang rapi dan konsisten sehingga mudah dipelajari. Yang kelima, bahasa pemrograman open source atau gratis. Yang keenam, mudah diintegrasikan dengan bahasa back-end seperti Node, JavaScript, dan PHP. Yang ketujuh, maintain dilakukan langsung oleh W3C. Yang kedelapan, digunakan untuk membuat struktur konten pada website yang dapat ditambahkan dengan CSS atau bahasa pemrograman lainnya yang dapat dijalankan seperti JavaScript. Adapun kekurangan dari HTML, yang pertama, penggunaan HTML murni hanya dapat diimplementasikan untuk halaman website statis. Yang kedua, bahasa pemrograman ini tidak mendukung user untuk menjalankan logik, sehingga semua halaman yang dibuat harus dibuat secara terpisah walaupun menggunakan elemen yang sama. Yang ketiga, terdapat beberapa fitur baru yang terkadang tidak dapat digunakan pada browser dengan cepat. Yang keempat, perilaku browser yang tidak dapat diprediksi membuat proses reader tag baru terkendala. Di sini ada contoh codingan HTML sederhana. Elemen teratas dan terbawah adalah division sederhana atau tag div yang bisa kita gunakan untuk markup bagian konten yang lebih besar. Yang kedua, susunan di atas terdiri atas heading menggunakan tag H1, subheading menggunakan tag H2, dan dua paragraf menggunakan tag P, dan satu gambar menggunakan tag image. Paragraf kedua meliputi sebuah link menggunakan tag A dengan atribut href yang terdiri atas URL tujuan. Tag gambar memiliki dua atribut. Yang pertama, search untuk path gambar dan ALT untuk deskripsi gambar. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah HTML adalah bahasa markup yang membentuk struktur halaman website agar dapat diproses dan dikenali oleh web browser. Jenis tag terbagi menjadi dua, yaitu inline tag dan block level dengan kerangka inti yang meliputi struktur elemen, head, body, dan footer. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saat menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Jalpa dengan NIM 3411221153 akan mempresentasikan tentang JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sedang digunakan untuk membuat interaksi pada halaman web. Dalam bahasa Indonesia, JavaScript dapat diartikan sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaksi pada halaman web. JavaScript mungkin mengembangkan web untuk membuat efek animasi, validasi formulir, dan interaksi dinamis lainnya pada halaman web. Bahasa ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web, games, dan bahkan aplikasi desktop. Dengan mengembangkan web modern, JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling penting dan populer. Dan JavaScript tersebut mempunyai kelebihan, yaitu JavaScript dapat digunakan untuk membuat interaksi dinamis pada halaman web, seperti animasi, validasi formulir, dan efek visual lainnya.
dan juga mempunyai kelebihan seperti bahasa pemrograman ini mudah dapat dipelajari dan dipahami sehingga cocok untuk pemula yang ingin memulai belajar pemrograman. Lalu JavaScript dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web, game, dan lainnya. Dan juga ada banyak sumber daya dan komunitas online yang tersedia untuk belajar dan memperbaiki kode JavaScript. JavaScript juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, JavaScript memiliki beberapa masalah keamanan seperti kerentanan terhadap serangan XSS atau cross-site scripting dan CSRF atau cross-site request forgery. Yang kedua, kode JavaScript dapat menjadi sulit untuk dipelihara dan diperbaiki jika tidak ditulis dengan baik dan terstruktur dengan baik. Ada banyak perbedaan antara browser dalam cara mereka menafsirkan dan menjalankan kode JavaScript, sehingga dapat menyebabkan masalah kompatibilitas. Yang keempat, JavaScript dapat memperlambat kinerja halaman web jika digunakan secara berlebihan atau tidak dioptimalkan dengan baik. Dari kesimpulan kelebihan dan kekurangan, meskipun memiliki beberapa kekurangan, JavaScript tetap menjadi bahasa pemrograman yang sangat penting dan populer. Pengembangan modern dan memahami kelebihan dan kekurangan JavaScript. Pengembang dapat membuat keputusan yang tepat dalam penggunaan bahasa pemrograman ini dalam proyek mereka. Lalu ini adalah contoh JavaScript sederhana yang menampilkan pesan pop-up saat tombol diklik. Bisa dilihat di sebelah kiri ada contoh kode. Kode di atas mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama showMessage yang menampilkan pesan pop-up dengan teks Hello World. Saat dipanggil, fungsi ini kemudian dapat dipanggil saat tombol diklik dengan menambahkan atribut OneClick pada elemen tombol seperti yang ada di bawah ini. Kode ini menambahkan tombol pada halaman dengan teks klik saya dan menambahkan atribut OneClick yang memanggil fungsi showMessage saat tombol diklik. Pesan pop-up akan muncul dengan teks Hello World. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wisnu Nugraha dengan NIM 3411221174. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja framework front end yang digunakan secara membangun website secara responsif dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Bootstrap menyediakan berbagai komponen dan gaya desain yang dapat digunakan untuk membuat tampilan website lebih menarik dan mudah digunakan di berbagai perangkat, baik di komputer, di laptop, dan di HP. Dalam codingan membuat website kuliah, Bootstrap dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan website dan menghemat waktu. Dengan menggunakan Bootstrap, kita dapat menghindari penulisan kode CSS dan JavaScript yang berulang-ulang, sehingga kita dapat lebih fokus pada pengembangan dan fitur-fitur konten website. Beberapa fitur dari Bootstrap adalah sistem grid yang dapat memudahkan penataan elemen di halaman website, komponen navigasi, dan tombol yang siap digunakan, serta dukungan terhadap animasi dan responsive design. Selain itu, Bootstrap juga menyediakan dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang aktif sehingga kita dapat memperoleh bantuan dan dukungan dalam menggunakan kerangka kerja ini. Dalam penggunaannya, Bootstrap dapat diintegrasikan
dengan berbagai platform dan bahasa pemrograman termasuk PHP, Ruby on Rails, dan lainnya. Dengan demikian, Bootstrap dapat digunakan dalam berbagai proyek pengembangan website termasuk website kuliah, website toko online, website jual beli, dan dapat mengembangkan dan mempercepat perkembangannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parija Putra dengan NIM 3411221154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang PHP atau bisa diartikan dengan Hypertext Preprocessor pada tugas besar praktikum pemrograman web. Di sini ada beberapa struktur materi pada PHP, struktur materi yang saya akan bahas, yaitu materi mengenai PHP. Yang pertama akan membahas tentang mengenal dulu PHP, kedua mengenal variabel, ketiga membahas tentang tipe data, yang keempat membahas tentang konstanta, yang kelima operator, dan yang terakhir komentar program. Selanjutnya, pertama-tama kita harus mengenal apa itu PHP. Di sini ada beberapa poin yang mendeskripsikan apa itu PHP. Yang pertama adalah PHP merupakan singkatan dari recursive, yakni yang saya sebutkan tadi, PHP bisa dibilang singkatan dari Hypertext Preprocessor. Pada poin kedua, PHP merupakan server-side scripting, yang artinya PHP diproses hanya pada komputer server. Yang ketiga, hasil akhir atau output dari PHP berbentuk HTML. Yang keempat, PHP versi terbaru untuk sekarang menurut yang saya searching dari Google adalah PHP versi 8.0. Yang kelima, tag PHP dimulai dengan buka kurung tanda tanya PHP dan diakhiri atau ditutup dengan tanda tanya lalu tutup kurung. Yang selanjutnya mengenai variabel PHP. Ada beberapa ciri-ciri dari variabel. Yang pertama, variabel merupakan tempat menampung suatu nilai ataupun suatu data. Kedua, variabel dalam PHP diawali dengan simbol dolar, simbol mata uang dolar. Yang ketiga, bersifat case sensitive. Yang keempat, tidak boleh mengandung spasi. Dan di bagian bawah ini ada contoh variabel benar dan contoh variabel yang salah. Yang selanjutnya bisa dilihat di sini ada contoh program PHP variabel. Ini dengan menginput program seperti ini akan menampilkan hasil seperti ini. Yang selanjutnya ada bahasan tentang tipe data PHP. Di PHP, tipe data variabel tidak didefinisikan oleh programmer, akan tetapi secara otomatis ditentukan oleh interpreter PHP. Namun demikian, PHP mendukung 8 buah tipe data primitif, yaitu yang pertama boolean, yang kedua integer, yang ketiga float, yang keempat string, yang kelima array, yang keenam objek, yang ketujuh resource, dan yang terakhir yang kedelapan null. Ini adalah sekilas contoh program PHP tipe data. Di sini NIM mengandung tipe data string
Nama sama juga mengandung tipe data string dan SKS, mengandung tipe data integer, nilai, mengandung tipe data float, dan status, mengandung tipe data boolean. Ini bila kita menginput program seperti ini, akan muncul hasil seperti ini. Yang selanjutnya, bahasan tentang konstanta PHP. Konstanta merupakan nilai tetap. Begitupun di PHP. Konstanta di PHP dijadikan variabel yang tidak dapat diubah-ubah. Pendefinisian konstanta di PHP menggunakan fungsi define. Dan ini adalah sekilas contoh program PHP konstanta. Menginputkan program seperti ini dan akan muncul hasil seperti ini. Dan selanjutnya ini ada sebuah tabel operator-operator PHP. Yang pertama ada jenis operator aritmatika dan operator seperti ini contoh dan keterangan. Bisa dilihat. Dan yang selanjutnya masih tentang operator-operator PHP dengan jenis operator perbandingan. Selanjutnya pun masih sama, jenis operator logika dan string, berikut dengan operator contoh dan keterangannya. Dan yang selanjutnya ada contoh program PHP, operator atau aritmatika. Dengan program seperti ini akan menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya adalah contoh program PHP operator logika dan perbandingan. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil dari program tersebut. Berikutnya adalah tentang komentar PHP. Di dalam kode program PHP, kita juga bisa memberikan komentar pada baris program. Komentar biasanya digunakan sebagai petunjuk dari baris program tersebut. Terdapat 3 jenis yang dapat digunakan untuk berkomentar di PHP. Yang pertama, dibuka dengan garis miring bintang dan ditutup dengan bintang garis miring. Dan yang kedua ada double garis miring. Dan yang ketiga ada pagar. Yang berartian yang pertama bisa berkomentar lebih dari 1 baris. Yang kedua hanya 1 baris. Yang ketiga hanya 1 baris. Berikut adalah contoh program PHP yang menggunakan komentar. Ini adalah program dan ini adalah hasilnya. Sekian bahasan saya tentang PHP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bagus Pratikno dengan NIM 3411221159 akan menjelaskan apa itu web hosting. Web hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengolah data, situs, atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Fungsinya yaitu yang pertama membuat halaman website sendiri, yang kedua mengembangkan situs jual beli online, yang ketiga membuat email profesional, dan yang keempat mampu melindungi website dengan SSL. Kemudian untuk cara kerjanya, cara kerja dari paket hosting dimulai dari sebuah perusahaan layanan hosting yang menyediakan ruang server yang menyimpan aset dan data untuk kebutuhan website. Ketika Anda sedang menuliskan nama domain website di browser, maka host tersebut akan mengirimkan file yang diperlukan untuk mengakses. Kemudian
ini gambaran cara web hosting bekerja. Oke, mungkin cukup sekian materi web hosting. Mungkin video selanjutnya akan menjelaskan cara membuat sebuah web hosting. Oke, di sini saya akan membahas sedikit web yang kita buat. Di sini kita menggunakan navbar dan logo. Navbarnya kita menggunakan seperti link kayak gitu. Kemudian di sini ada background, bawahnya terdapat kursor yang kita ketika diklik bisa bergerak. Kemudian di bawah seperti biasa. Kemudian footer, kampus Unjani, Cimahi dan Bandung. Kemudian ada kontak. Oke, kemudian di tentang ini ada struktur organisasi. Sini ada struktur organisasi sama seperti itu. Kemudian visi misi. Langsung ke akademik. Di sini akademiknya ada banyak, 2, 3, 4, 5, 10, dan beberapa jurusan yang sudah kita cantumkan. Kemudian di sini ada mahasiswa baru, ada info PMB, program aman, galeri, kotak as. Oke, mungkin kita langsung aja kita masukin web ini ke web hosting. Caranya kita ke file yang tadi, ke sini dulu, kemudian ke file yang tadi, kemudian ini kita copy semuanya, kemudian bawa biar mudah, kemudian upload di sini. Jika sudah, maka web sudah berhasil dibuat. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok